Salam Sportster. Hai, jumpa lagi bersama Fitri Syamsyu dan sudah ada Dimas Santai juga Zeroration dan masih dalam suasana kemerdekaan RI ke-77 ini. Nah, makanya kita pakai merah-merah nih. Asli. Mana merahnya? Ada merahnya. Ada merah sama putih di sini. Oh, kirain mau pakai baju Arsenal. Kepengen tuh masalah. Aduh, ntar London lagi kan, gue bingung gitu. Kita ingin mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu untuk Indonesia yang ke-77. Semoga lebih bangkit lagi, semakin semangat juga tentunya Kak Fitri. Boleh lebih cepat, bangkit lebih kuat. BTW nih, di Agustus ini ada berita olahraga apaan sih? Banyak dong. Nah, salah satunya itu tanggal berapa ya kemarin Agustus itu akhirnya Indonesia U16 juara dong AFF. Wow. Juara 1 setelah mengalahkan Vietnam dengan 1-0. Indonesia dadar. Nah, itu gol tunggalnya dari Kaviatur Rizky ya. Rifki apa Rizky? Rizky. Nah, itu BTW juga kemarin pas 17 Agustus, itu Presiden Jokowi juga nge-invite mereka semua full squad U16 kan? Itu keren banget tuh. Jokowi pakai baju adat ya. Apa Domani ya dari Buton. Dari Sulawesi Tenggara. Orang Sulawesi. Oh, lu orang Sulawesi juga. Dari Manado. Oke. Ngana mau ikut orang mau dapat keluarga? Mampus gue. Si ngerti gue. BTW pas Jokowi juga ngundang mereka ke istana, ada pesan-pesan gak sih dari Jokowi? Apa sih yang diomongin di situ? Nah, dari pesan dari Pak Jokowi sendiri intinya beliau berpesan para pemain muda ini menjaga performanya agar tetap konsisten. Oh iya, benar sih. Jangan sampai cuma sekali menang doang, harus menang terus-menerus lah. Bukan dari presiden juga, dari kami Pak netizen. Oh iya, benar. Dari suara hati netizen juga kami emang please konsisten gitu. Asli. Juara jangan sombong, kalah jangan tumbang gitu. Jadi harus tetap semangat, konsisten, kita akan dukung terus kita support. Semaksimal mungkin. Dan untuk netizen juga, kalau kalah lo jangan cuma menghina. Asli. Terus menang terus lo kan. Harusnya lo ada solusi juga menurut lo, harusnya diapain. Betul, gitu. Jatuh atau bangun harus sama-sama support dong. Benar banget. Tadi tuh kita udah ngebahas tentang Dirgahayu kita yang ke-77. Yep. Terus kita juga udah ngebahas tentang dunia U16. Tapi sebenarnya belum cukup sih sebenarnya. Belum cukup. Harus kita bahas kupas tuntas sih kayaknya. Asli. Gue tuh pengen tahu nih pas mereka menang nih. Itu tuh mereka gimana sih ceritanya, Kak? Mungkin bisa di-spill. Iya, sekarang bayangin aja ya, di tengah kesulitan tim senior untuk juara, justru yang dari tim U16-nya yang juara. Dan itu pun jarang kita ngelihat itu. Jarang. Sih? Dan orang-orang kan kebanyakan yang mereka tahu aja udah timnas yang senior udah, tapi mereka nggak lihat dari U16, dari U20, yang women juga mereka not so care lah, dia nggak terlalu peduli. Tapi yang mereka peduli itu cuma yang timnas senior dah, yang terkenal aja. Gitu. Gitu. Atau mungkin kalau misalnya yang di bawah-bawah timnas seniornya harus sampai final atau sampai juara final dulu. Pokoknya siapa yang mereka sering lihat, udah dia tuh harus juara gitu. Tapi hebat ya, dia tuh terakhir kemarin final lawan siapa itu? Terakhir. Yang mana? U16 yang Vietnam. Oh, Vietnam. Ya, hebat banget kan? Hebat banget, asli. Di bawah asuhan Coach Bima Sakti. Thank you Coach. Thank you Coach Bima Sakti, emang bener-bener sakti sih orangnya. Parah. Nggak terkalahkan tuh sejak awal. Ini pertama kali si Bima Sakti juga megang U16 kah atau gimana? Nggak, bukan yang pertama. Karena 4 tahun yang lalu, tepatnya 2018. Jadi timnas U16 ini Indonesia juara meraih gelar serupa di Sidoarjo, Jawa Timur. Menang juga juara 1 juga. Nah, ketika itu Indonesia menangnya adu penalti dari Thailand. Parah, ngomongin tentang adu penalti juga nih. Mungkin kita bisa ngebahas tentang dunia perfutsalan yang hampir mirip adegannya sama 4 tahun yang lalu. Nah, itu dia. Jadi kita nggak mau bahas bola aja ya, karena aku ini kan pemain futsal juga dulunya. Asli. Jadinya emang hatinya di futsal. Nah, ini kan orang-orang banyak yang nggak tahu nih. Buat kalian pendengar Sportster yang mungkin belum tahu futsal itu apa. Nah, lihat, nonton dong, support juga. Indonesia tuh ada tim futsalnya. Dan sekarang justru lagi berkembang nih. Nah, di tahun ini 2022. Tahun ini nggak cowok nggak cewek itu kemarin ya walaupun nggak juara tapi itu performanya tuh patut diancungin tempol. Apalagi yang cowoknya ya. Emang kurang recognition sih. Gue sendiri baru tahu ini. Nah, karena itu lawannya Thailand. Thailand itu untuk kita tuh udah raja futsal Asia ya. Pokoknya Thailand, Jepang, Iran itu udah susah banget. Chaos banget. Nah, Indonesia ini mati-matian ya buat jadi juara ya. Nah, kemarin tuh pertama kali 2-2. Cuma karena menang
kalah agregat gol atau gimana nggak paham juga. Pokoknya itu 5 Thailand 5, Indonesia 3 jadi kalah. Jadi itu untuk yang cowok. Itu yang cowok. Silakan yang cewek. Yang cewek juara NSDF Women Championship 2021 apa 2002 tuh dia. Juara namanya. mereka, juara 1. Runner up juga. Runner up juga. Jarang loh. Iya, makanya. Artinya dari cewek dan cowok itu dua-duanya juara 2. Juara 2 runner up ya. Di ajang yang cukup besar. Cukup besar. Tapi sebenarnya tahun 2016 tuh bukan Indonesia sih. Jaya Kencana mantan tim. Oh, okay. Mantan tim itu dia membawa Indonesia ya. Dia juara 1 AFF 2016 kalau nggak salah ya. 2016 kalau nggak salah. I see. Emang Indonesia lagi naik-naiknya juga ya? Itu lagi naik-naiknya, ya Allah. Bola, ada futsal, bulu tangkis kemarin juga barusan aja menang. Tapi kalau bulu tangkis kan memang banyak jagoannya kan. Emang dari Kevin Sanjaya juga, dari apa juga ya udah terkenal lah. Kalau bola kan, kalau futsal ya. Iya, makanya udah susah-susahnya juga, tapi akhirnya menang juga. Kita tunggu untuk Indonesia versi lainnya, mungkin bisa bowling, berkuda, semuanya deh. Iya, makanya. Yang penting nama baik Indonesia terangkat lah. Amin. Terima kasih dan juga selamat untuk yang menang-menang kemarin dan juga masih belum menang. Semangat terus, kita tunggu pialanya. Yep. Nah, ada tugas lagi buat mereka nih. Oh, ada lagi tugasnya? Iya Kan mereka udah menang. Nah, pastinya jauh lebih berat karena timnas Indonesia U16 ditargetkan lolos 5 besar kualifikasi Piala Asia U17 di 2023. Demi apa? Bener nih, demi kamu. Nah, di kualifikasi itu mereka masuk grup B bersama Malaysia, Palestina, Guam dan Uni Emirat Arab. Kalau menurut Kak Fitri sendiri sebenarnya lebih susah untuk ngelawan Thailand atau Malaysia kalau buat bola? Sebenarnya gini, untuk tim itu kita nggak boleh meremehkan ya. Mau tim apapun itu kita nggak boleh meremehkan. Anggaplah itu semua setara. Game itu udah kayak final. Jadi benar-benar harus tunjukin performa the bestnya lah gitu. Jangan cuma di bola atau futsal doang generation, tapi Anda juga harus seperti itu untuk menjalani kehidupan. Bayangin setiap jadi curhat ini adalah final, biar lu tuh full gitu ngejalaninnya. Pokoknya kerjakan sesuatu kayak udah jelas. Asli makanya. Tadi kita kan sudah ngebahas tentang U16 kan. Kita sekarang bakal naik tingkat dulu nih, katanya logo Piala Dunia U20 di Indonesia. Betul. Diceritain lagi gak nih, Kak? Nah, ini bersamaan dengan 17 Agustus juga FIFA meluncurkan emblem alias logo resmi Piala Dunia U20 2023 yang akan digelar di Indonesia. Ini Piala Dunia. Piala Dunia. Piala Dunia. U20. Which means ada Brazil, semuanya, Portugal, seluruh Spanyol, dunia, yep. Jerman. Tapi U20 ya. U20. Jangan mengharapkan yang senior. Oh, okay. Yang U20. Jadi kalau misalnya nih, ini pertanyaan off the record aja sih sebenarnya. Kalau misalnya ada pemain yang jago banget nih, itu tuh misalnya siapa misalnya orang yang U20 misalnya ya. Siapalah ya. Siapapun itulah. Okay. Tapi dia saking jagonya nih, apakah dia dimasukin ke skuad timnas utama atau ke U20? Walaupun dia udah jago banget, kayak misalnya Marcus Rashford. Kalau gitu. dia umurnya 20, ya masuk U20 harusnya. Kan ini udah bawa timnas ya. Oke. Timnas gitu. Oh, artinya kayak misalnya Kylian Mbappe gitu. Itu nggak mungkin masuk skuad U20 ya? Pasti bakalan dia masuk. Dia umurnya berapa sih tuh? Kita cari dulu sebentar. Kylian Mbappe. Sebentar. Kylian Mbappe age. Nih. Tebak berapa? 23. 23 nggak bisa. Artinya nggak bisa. U20 kan. Jadi 20 ke bawah gitu. Oke. Nah, apalagi main di Indonesia tuh. Kalau udah ada yang ganteng, udah main jago, udah otomatis followersnya nambah. Ah iya benar. Instagramnya ya. Asli pasti. Itu mah ibarat udah ada prestasi. Karena netizen itu kan kepo ya. Apapun yang terjadi, set cepat langsung follow. Nah, tapi FIFA juga merilis videonya, itu keren banget. Oke. Itu ada di YouTube kah atau di website mereka? Aku sih baru ngeliat di website. Oh, oke. Karena itu menampilkan anak Indonesia sedang bermain bola loh. Itu di Borobudur kalau nggak salah. Daerah Borobudur. Ada orang Indonesia. Ada. Malah selain di Piala Dunia. Ada. Selain itu tuh ditampilkan juga cuplikan gol Ronaldo Kuate ya saat membobol gawang lawan di Piala AFF U19 2022. Oke. Ini seru sih, ini seru. Seumur umur gue nggak pernah ngebayangin kalau di Piala Dunia itu ada Indonesia ya. Ada dong. Nah itu dia tuh apa ya? Di akhir video juga tuh akhirnya dikasih tahu tuh, diperlihatkan emblem logonya, logo
Piala Dunia itu. Oh oke. Warna merah, Kayak kuning, warna-warni gitu. Terus pokoknya. kayak bloby gitu lah ya. Lucu-lucu gitu. Kalau penasaran Generation langsung aja pergi ke websitenya. Tapi sekarang gue penasaran soal Piala Dunia yang bakal digelar di Indonesia. Ini mungkin bisa diceritain lebih lanjut Kak Fitri? Nah, Piala Dunia U20 itu di Indonesia bakal digelar 20 Mei sampai 11 Juni tahun depan, which is 2023. 2023 ya. Nah, ini pertama kali loh Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 FIFA. Walaupun masih U20, tapi gue masih nggak pernah kebayang tuh Indonesia Ya kan? nge-host Piala Dunia gitu. Wah. Ya, berarti Indonesia udah termasuk ya berkelas juga dong, udah bisa bawa dunia malah ini. Dan kita Tim-tim juga dunia. ada inian kan, stadium yang gede tuh. JIS? JIS, Jakarta International Stadium. Betul. Parah sih, bakal rame gak sih itu? Harus dong. Fix rame Tapi sih, tolong parah. dong netizen, tolong jaga kebersihan, jangan norak. Oh iya benar. Dengerin ya tuh. Itu Noranya udah di pangshui tuh. Rak gitu. Bayangin itu. Tapi itu Piala Dunia ini harusnya digelar tahun lalu, tapi FIFA kan pada 24 Desember memutuskan edisi 2021 dibatalkan karena kan COVID-19. Oke. Tapi Indonesia menjadi tuan rumah ya udah jadinya di 2023. Oke. Gue boleh nanya-nanya Patut nggak? ditunggu tuh ya. Parah. Kalau misalnya gue mau datang ke stadion, gue boleh bawa flare nggak? Ya nggak boleh lah. Nggak boleh. Boleh bakar ban nggak? Bakar ban di rumah sendiri aja. Rumah sendiri, nggak boleh di stadion. Jangan. Kalau misalnya gerak-gerakin intiwannya? Nggak boleh dong. Nggak boleh juga. Pokoknya datang, duduk manis. Kalau nggak bisa diam ya udah loncat-loncatan, teriak-teriak aja. Udah cukup itu. Jangan ngerusak fasilitas. Laser nggak boleh laser juga. Nggak dong. Nggak boleh jangan. juga laser. Jangan dong. Gue nggak boleh semuanya dong. Nggak boleh. Jangan dong. boleh. Haruslah jadi orang Indonesia yang baik. Nah, dengerin itu Generation. Jadilah orang Indonesia yang baik. Karena ini kan masalahnya udah Piala Dunia. Otomatis kan pasti tim-tim dunia datang dong. Jangan bikin malu please. Asli. Kalian jangan cuma bikin malu di dunia, kalian juga bikin malu ke kita sendiri juga. Bener, orang bener. lokal kan. Jangan merusak fasilitas kita gitu. Udah ngerusak fasilitas, terus juga ngerugiin nama Indonesia juga. Betul. Nama baik Indonesia ini dipertaruhkan gitu loh. Jadi please ini untuk netizen tolonglah. Wah, itu pasti bakalan rame banget itu pasti Kak. Itu siapa aja sih Kak tim-tim yang bakalan berkualifikasi di U20 Piala Dunia yang bakal di Indonesia tahun depan? Nah, ini ada beberapa tim yang masih kualifikasi ya. Tapi dari Eropa ada tim Inggris, Prancis, Italia, Slovakia, dan satu lagi Israel. Kalau dari benua Amerika ada Amerika Serikat juga sudah lolos sama Honduras, Guatemala, dan Dominika. Oke, artinya kalau misalnya Portugal itu udah fix masuk sama Spanyol, sama Jerman, sama apalagi tuh ya, negara-negara Rusia mungkin Rusia. Mudah-mudahan sih ya. Mudah-mudahan sih. Kita nggak support mereka soalnya. Oh iya, oke. Untuk Indonesia semangat terus tentunya. KD Generation masih dengan dunia sepak bola nih. Kita bakal berangkat ke internasional dulu. Ada apaan lagi nih Kak Fitri berita-beritanya? Aduh, ini harus dibahas nih. harus banget harus. Nah, lagi-lagi, jeng. Harusnya kalian tahu ya, kita akan bahas Manchester United alias si setan merah. Kenapa lagi sih tuh orang? Ini, aduh, kabar buruk banget sih. Manchester United kalah lagi dong di pertandingan kedua Liga Inggris. Lawan siapa? Nih bayangin aja di saat para raksasa EPL lain belum merasakan kekalahan, setan merah sudah 2 kali di awal musim kompetisi 2022-2023. Perih banget. Iya, yang paling apes banget tuh kalahnya bukan sama yang baru tim promosi loh. Iya makanya. Bayangin ibarat kayak tim universitas gitu yang bahkan orang nggak pernah tahu. Tuh bayangin lu kalah, isi ada CR-nya. Udah ada isinya Erik ten Hag juga, Bayangin kekalahan kedua nih bahkan lebih tragis karena kan kalahnya dengan skor fantastis tuh 4-0 tanpa balas. Yang paling miris tuh kalahnya dari tim promosi seperti Brentford. Brentford. Aduh ini mohon maaf ya untuk apa sebutan untuk Red Devils. Apes banget. Sekarang udah memasuki peringkat terakhir MU BTW di EPL. Itu standing paling bawah nomor 20. Kalau ini menjadi sejarah buram sih bagi Manchester United. Soalnya pertama kalinya setelah 30 tahun terakhir atau sejak 21 Agustus itu 92 ya, MU berada di dasar klasemen sebagai juru kunci Liga Inggris. Bayangin Generation. Padahal pas pramusim kemarin nih Kak Fitri, itu mereka sempat menangin piala loh. Pas pramusim ya, pramusim. Nah, itu dia. Ini yang sedang dikritik banyak orang karena ada yang menganalisa
apa karena efek kelelahan, maksudnya keliling dunia tapi kok malah jeblok sih gitu loh. Kita masih belum puas ngebahas tentang Manchester United. Jadi lagi sempet rame nih Kak Fitri, kalau Elon Musk itu katanya bakal ngebeli Manchester United. Gimana tuh Kak? Ternyata hoax dong. Demi apa? Demi kamu. Itu jadi tuh ini sih masih simpang siur. Soalnya kan berawal dari tweetan di Twitter Elon Musk yang katanya sudah membeli MU. Nah itu fansnya tuh langsung heboh. Oh iya pastilah, kan mereka pasti senang gitu kayak akhirnya ada yang penyelamat kita nih, Elon Musk si dewa gitu. Iya dong kan. Ya kan karena banyak yang mendukung pembelian ini. Karena kan ya tajir gitu kan. Selain tajir melintir ya agar MU bisa beli pemain-pemain mahal. Kepemimpinan pemilik saat ini juga dan keluarga Glazer ya juga dianggap amburadul gitu. Nah 5 tahun tanpa trofi dan bahkan trofi Liga Inggris mereka raih 9 tahun lalu. Aduh ampun. Tapi menurut lu beneran bakalan dibeli gak sih sama Elon Musk apa gimana? Enggak, lucu sih kalau bicara Elon Musk. Ini orang terkaya di dunia ini yang istilahnya suka ngeprank. Iya emang. Tapi gimana sih kalau tiba-tiba kamu tuh di prank sama orang tajir? Ya kalau orang Indonesia tuh pernah ngomong gini, orang kaya mah bebas, gitu kan. Itu mungkin bisa dikasih ke Elon Musk untuk sekarang dan juga untuk Cristiano Ronaldo juga. Iya, maksudnya kan kalau kita kalau di prank sama orang biasa udah kesel ya. Ini orang tajir loh. Ini mau kesel atau gimana nih? Bener banget. Tapi menurut lu beneran bakal dibeli nggak sih Kak sama Elon Musk itu Manchester United? Ya lucu sih kalau bicara soal Elon Musk gitu ya. Kan orang terkaya dunia yang istilahnya suka ngeprank. Nah itu masih ingat gak kasusnya di Twitter kan, yang udah keluar-keluar mau beli Twitter, terus kesepakatan sudah diberbicarakan, tiba-tiba batal. Oh iya, pernah ingat banget. Sempet udah rame banget, semua orang malah beli saham Twitter abis-abisan gara-gara Elon Musk. Nggak taunya cuma prank. Kamu ditipu. Jadi kita lihat aja ya apa yang terjadi sesungguhnya. Apalagi MU ini masih butuh banyak pemain yang pastinya membutuhkan dana. Soalnya yang gila-gilaan. Iya, kata-kata dia, I'm buying Manchester United. You're welcome. Berarti kan artinya itu udah bikin ini banget kan. Udah ngasih hope lah buat warga-warga kan. Iya, terus tahu-taunya kalau misalnya nggak jadi juga nih dibeli sama Elon Musk Generation, udah dikasih harapan sama Erik ten Hag, dipupusin. Dikasih harapan sama Elon Musk, dipupusin lagi. Prank. CR belum lagi kalah kan kemarin. Makanya udah kayak ini mah udah fix nih menang nih, orang yang judi online udah pada pencet kan nih, MU mah fix dibantai. Aduh. Dan Elon Musk itu dengan santainya ya, bilangnya cuma bohongan. Dia udah bilang bohongan. Udah, jadi ada salah satu Twitter ya yang tanya apa sih kalau nggak salah tuh. Nah dia tuh bilang kalau dia enggak, dia tuh itu cuma bohong. Udah dikeluarin kata-katanya. Udah. Oke deh kalau gitu Generation. Kalau misalnya lu masih berpegang teguh sama kalimat orang kaya mah bebas gitu kan, emang bener Generation itu mah udah tinggal ditelan doang. Betul. Kata dia, no, this is a long running joke on Twitter. I'm not buying any sports teams. Ampun deh. Kesel nggak tuh? Menurut lu tuh kenapa sih MU sekarang jadi kayak begini? Ini apa sih yang salah di MU Kak? Semua orang tuh paling gampang sih menyalahkannya coachnya sih, Erik ten Hag gitu. Okay. Ada yang komentar juga kalau nggak salah tuh Marco van Basten yang mengatakan MU konyol. Ini nggak lain karena membiarkan MU menjalani laga pramusim ke Thailand, Australia dan Norwegia hingga fisik pemain tuh melorot ketika EPL sudah dimulai. Jadi menurut si Marco van Basten itu MU tuh konyol gara-gara dia tuh udah ngejalanin. Konyolnya jangan kencang-kencang dong kayak ini fans Arsenal. Maafin. Please jangan marahin Arsenal karena Arsenal masih di atas. Oke. Jadi karena pramusimnya nggak ada hal lain terhadap performa MU sekarang yang lagi berantakan banget ini. Nah sebenarnya ini nggak ada kaitan langsung sih dengan performa tim, tapi ruang ganti setan merah juga nggak kondusif, terutama ketika masa depan Cristiano Ronaldo itu kan yang masih nggak pasti itu loh. Pelatih Erik ten Hag mulai geras sama sikapnya Ronaldo. Dia tuh sering ingin hengkang dari MU, tapi nggak ada klub besar yang berani memberinya gaji tinggi di usia dia yang 37 tahun. Tapi kan dia Cristiano Ronaldo, dia hot daddy dan mungkin gue nggak patut ngomong itu. Tapi maksudnya gue kan kayak Cristiano Ronaldo, dia yang jago. Ibarat kalau orang main FIFA atau main PES pencet kotak fix goal gitu. Larinya cepet juga. Nah itu dia, makanya dari sikapnya ini juga Ronaldo mulai nggak disukai sama pemain lain kan, karena efeknya berimbas dari penampilan tim keseluruhan gitu. Itu si Ronaldo kepengen hengkang mulu dari tadi, kenapa sih?
Ya, dia kan mau bermain di Liga Champions dan Manchester United kan musim ini gagal lolos Liga Ampun Champions. dah. Untuk Manchester United fans, Red Devils tetap aja semangat GWS terus. Tapi kita jangan mengambil sifatnya Ronaldo tadi ya. Ibarat lagi manis-manisnya didatengin, tapi kalau Tega udah ya. asli, kalau udah nggak manis, udah langsung tinggal. Kamu jangan melakukan itu. Oke, Generation, kita bakal udahan dulu nih sama Manchester United. Udah dong. Udah tenang. Selalu lu bisa napas lagi sekarang. Bisa napas. Kita bakal membahas tentang liga lainnya. Mungkin dari Eropa, bagaimana nih kabar Kak Fitri? Nggak ada yang istimewa dari Liga Eropa lainnya. Ada sih, ntar ya. Okay. Nah, kecuali Real Madrid yang menang di laga pertama 2-1 melawan Almeria setelah menjadi juara di Piala Super Eropa, mengalahkan Eintracht Frankfurt. Gimana nih? Eintracht. Mungkin Frankfurt. Frankfurt 2-0 ya. Oh, oke. 11 Agustus lalu itu. Mantap banget. Itu dari Spanyol. Kalau misalnya dari Italia, gimana Italia? Ini dia raksasa AC Milan dan Juventus sama-sama memetik kemenangan gitu. Juventus dan AC Milan. Lu emang ada masalah tersendiri terhadap AC Milan ya? Enggak sih, karena kita support Juventus gitu. Oh, makanya akhirnya Juventus harus dipunctuate, dan kalau AC Milan tuh tadi kata sih AC Milan. Ya, jadi buat para fans AC Milan yang ada di luar sana, No baper ya. Iya sih. Kemarin Juventus kan nggak juara, tapi tetap aja Juventus gitu. Juventus. Yang kemarin menang buat Serie A itu Inter Milan kan? Iya, Inter Milan. Atau AC Milan? Maafin gua, tapi semoga Juventus bakal menang untuk Serie A. Amin. Dan kita sekarang bakal pergi lagi ke olahraga lainnya. Cukup ya, enough dengan bola-bolaan. Nah, ini dari dunia bulu tangkis. Pada 22-28 Agustus di Tokyo, Jepang akan digelar kejuaraan dunia. Oke. Indonesia di kejuaraan dunia menurunkan 15 wakil, 8 wakil dari sektor ganda putra dan tunggal putra, ada 2 wakil dari tunggal putri, 3 wakil dari ganda campuran, dan 2 wakil dari ganda putri. Itu dari... ada lagi ya lanjutannya? Ada lagi. Okay. Pasangan ganda putra terbaik Indonesia saat ini Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya yang paling diharapkan membawa pulang gelar ya. Iya, emang jago sih mereka. Emang jago ya. Jago sih. Parah. Bulu tangkis Kevin Sanjaya. Udah terkenal banget kan? Udah fix itu mah, Nah, di Indonesia sendiri saat ini masih berlangsung playoff Indonesia Basket League atau IBL ya, IBL 2022. Oke. Nah, salah satu kabar dari ajang ini, klub milik Raffi Ahmad, Ranspik, tersingkir dalam perebutan tiket ke semifinal, kalah dari Pelita Jaya. Oh, wait. Raffi Ahmad tuh punya klub basket. Baru tahu ini. Gue juga baru tahu. Taunya kan sepak bola aja kan. Ternyata ada loh ya. Ini emang orang kaya mau bebas. Iya mah, orang kaya mau bebas. Kita mah tim-tim ada aja lah. Iya makanya. Oke, lanjut. Nah, klub lainnya yang lolos ke 4 besar selain Pelita Jaya yakni ada Satria Muda, Prawira Bandung, dan West Bandit Solo. Mantap. Basket udah kena, bulu tangkis kena, futsal kena, sama tadi udah ngebahas tentang dunia sepak bola tentunya. Oke, The Generation itu saja untuk Sportster minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Oke, thanks for watching untuk Sportster minggu ini. Jangan lupa untuk nonton juga Sportster minggu depan. Makanya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen juga ya. Pokoknya see you next week. Let's go.